masyarakat terkait pendapatan, kesehatan, dan lain sebagainya pasti akan menurun. Kenapa? Yang pertama, tindakan kriminal akan terjadi ketika tidak ada pengukuran terkait ekonomi. Maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat dengan memilih produk domestik bruto itu merupakan hal yang tepat sebagaimana untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal karena tidak adanya evaluasi suatu negara terhadap kebutuhan ataupun keinginan yang seharusnya lebih terpenuhi di sini. Yang kedua, terkait dengan kesehatan, kami akan memberikan alasan kami juga akan memberikan alasan terkait kesehatan seseorang akan terganggu tanpa adanya PDB ini sendiri. Kenapa? Tanpa mengukur nilai total jasa yang dihasilkan, kita tidak akan tahu kekurangan-kekurangan dan yang seharusnya diperbaiki dari suatu dalam konteks jasa ini. Contohnya pada kesehatan, kita tidak akan tahu suatu rumah sakit ataupun dokter yang menangani masyarakat yang dalam hal ini adalah memberikan jasa kepada masyarakat tanpa adanya pengukuran nilai ini, maka kita tidak akan tahu apakah yang diberikan ataupun yang sudah diberikan oleh dokter ataupun suatu rumah sakit sudah cukup baik kepada masyarakat. Maka dari itu PDB merupakan pilihan yang tepat sebagaimana hal ini juga mencakup tentang kesehatan. Yang ketiga, tanpa adanya ukuran nilai di 1 tahun, yaitu pada konteks ini adalah jasa, maka kita tidak akan mengetahui apakah hak-hak guru sudah terpenuhi sebagaimana guru juga merupakan yang mana kita juga harus mempertimbangkan tentang kebahagiaan yang didapatkan pada sektor pendidikan, yaitu tanpa adanya pengukuran nilai ini, kita tidak akan mengetahui apakah hak-hak guru sudah terpenuhi, hak seorang siswa sudah terpenuhi, maupun hak-hak orang tua sudah terpenuhi. Apakah pada sektor pendidikan ini sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada sektor pendidikan. Maka dari itu, kita tidak akan tahu kesejahteraan rakyat tanpa adanya pengukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam 1 tahun. Karena PDB ini sendiri adalah bentuk untuk kita mengevaluasi yang mana nantinya untuk meningkatkan kemampuan maupun kualitas suatu negara, yang hal ini pastinya akan menguntungkan negara tersebut dan juga menguntungkan masyarakat maupun akan mencapai kesejahteraan negara dan masyarakat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan bahwa kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada kali ini, yang mana Dewan ini akan memilih indeks kebahagiaan nasional ketimbang produk domestik bruto dalam mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara dengan beberapa poin argumen yang kami yakin adalah argumen yang sangat kuat. Dan kami percaya kami akan memenangkan mosi perdebatan kita pada kali ini dan kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baiklah, pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 14 detik. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, sebelum masuk pada bantahan dan argumen saya memberikan sebuah klarifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, yang teman-teman perlu ingat adalah, yang teman-teman perlu ketahui adalah indeks kebahagiaan itu sendiri diukur melalui berbagai faktor seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, dan kebebasan dan sebagainya. Sehingga sejatinya dan sebenarnya pendapatan juga masuk kepada hal-hal yang dinilai pada indeks kebahagiaan itu sendiri. Sehingga indeks kebahagiaan itu lebih efektif dan lebih benar untuk digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan sebuah negara. Masuk kepada bantahan, di mana teman-teman berkata bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur, bahwa kesejahteraan tidak hanya kami beranggapan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari ekonomi saja. Kenapa? Karena teman-teman beranggapan bahwa pendapatan ataupun sektor ekonomi adalah yang dapat mengukur daripada tingkat kesejahteraan daripada suatu negara itu sendiri. Di mana yang perlu teman-teman ketahui adalah kita tidak hanya bisa mengukur kesejahteraan dengan ekonomi saja, tetapi kita perlu melihat kesehatan di sana. Kita perlu lihat kesetaraan di sana dan sebagainya. Kenapa kesetaraan? Kenapa kesehatan? Saya ambil contoh kesetaraan, di mana banyak kita ambil contoh kesetaraan gender misalnya, di mana
pun perempuan-perempuan mempunyai pendapatan yang tinggi, tetapi mereka tidak punya kesetaraan. Di mana? Artinya apa? Mereka yang mungkin punya diskriminasi, mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Apakah itu masuk kepada kesejahteraan? Kemudian saya ingin berkata bahwa saya ingin membantah bahwa justru dengan hanya mengukur tingkat sejahtera sebuah negara hanya dari PDB saja, pemerintah sebagai yang membuat kebijakan, selaku yang membuat peraturan kebijakan akan lebih sulit untuk membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih efektif. Kenapa? Walaupun teman-teman juga beranggapan bahwa sektor ekonomi ataupun PDB ini juga diukur dari pendidikan, kesehatan, meliputi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi yang perlu diingat adalah orientasinya bukan kepada kualitas pendidikan itu sendiri, orientasinya bukan kepada kualitas kesehatan itu sendiri, tetapi berfokus kepada pendapatan yang didapat dari sektor tersebut. Jadi tidak berorientasi kepada kualitas maupun pemerataan dan sebagainya. Kemudian saya ingin kembali pada prinsip kita di mana kesejahteraan adalah perasaan nyaman atau cukup seseorang dengan apa yang dia miliki dan lakukan sekarang. Dan status quo-nya di sini adalah keadaannya sekarang adalah tingkat kesejahteraan yang sekarang diukur dengan menggunakan PDB dapat dikatakan tidak efektif ataupun tidak lebih benar. Sehingga kami berargumen bahwa di mana lebih baik mengukur tingkat kesejahteraan itu dan lebih benar mengukur tingkat kesejahteraan itu menggunakan indeks kebahagiaan sebuah negara dibandingkan dengan mengukur menggunakan pendapatan domestik bruto ataupun PDB. Kenapa? Karena pertama, dengan mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara yang hanya menggunakan PDB saja, yang notabene adalah rata-rata pendapatan dalam 1 tahun, sehingga ini tidak bisa mengukur dengan benar. Mengapa? Karena akan terjadi namanya diskriminasi seperti apa yang teman pembicara satu pertama dari tim Pro berkata, di mana individu yang berpendapatan rendah akan dianggap mempunyai pendapatan yang tinggi, maupun individu yang berpendapatan tinggi akan dianggap mempunyai pendapatan rendah. Kenapa? Karena ini adalah pukul rata, sehingga ini tidak akan bisa mengukur tingkat kesejahteraan dengan lebih baik ataupun lebih benar. Maka dari itu, yang mana jika kita tidak bisa mengukur tingkat kesejahteraan ini tidak benar ataupun salah, maka akan berdampak kepada kebijakan ataupun sesuatu program-program yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian saya berkata bahwa prinsipnya sebuah negara dengan tingkat kesejahteraan rendah akan berfokus kepada penyeimbangan, di mana mereka tahu bahwa mereka rendah, sehingga mereka akan berfokus kepada penyeimbangan, sehingga kebijakan hukum yang akan dibuat adalah lebih mengutamakan masyarakat kecil yang mungkin membutuhkan bantuan dari segi ekonomi dan sebagainya. Sehingga ketika mereka salah dalam melakukan dalam proses mengukur tingkat kesejahteraan itu sendiri, maka yang terjadi adalah suatu kebijakan ini akan salah output dan inputnya. Contoh seperti ini, suatu negara mempunyai tingkat kesejahteraan tinggi sebenarnya, tetapi karena hanya diukur menggunakan PDB saja yang tidak efektif, karena hanya merupakan rata-rata pendapatan saja selama 1 tahun, maka mereka akan diukur menjadi suatu negara dengan berpendapatan rendah, sehingga kebijakannya akan tidak efektif. Input dan outputnya akan tidak efektif. Contohnya seperti pendidikan gratis, karena mereka merasa mereka negara rendah berdasarkan indeks ataupun tingkat kesejahteraan yang mereka gunakan melalui PDB itu sendiri. Mereka merasa bahwa mereka masyarakat rendah sehingga butuh pendidikan gratis, yang mana yang mana salah, karena sebenarnya masyarakat mereka adalah masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan tinggi, sehingga ini akan pertama memboroskan anggaran yang mereka punya, yang seharusnya alokasi dananya bisa diberikan kepada sektor-sektor lain yang lebih dibutuhkan untuk dibantu ataupun yang lebih dibutuhkan untuk dibuat sebuah program baru. Sekian dari saya. Pembicara kedua dari tim kontra akan menyanggah terlebih dahulu argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, di mana tim pemerintah menyatakan bahwa kesejahteraan yang di mana tidak hanya pada uang atau suatu ekonomi saja, tapi faktanya perlu kita lihat sebuah negara bagaimana mereka akan sejahtera jika ekonomi masyarakatnya itu tidak terpenuhi. Di mana mereka akan sejahtera apabila beberapa rakyatnya akan merasakan kesusahan atau mereka tidak akan merasakan rasa sejahtera tersebut. Tadi pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa pendapatan tidak bisa menjadi negara yang sejahtera. Tapi perlu kita lihat terlebih dahulu bahwasanya salah satu faktor indeks kebahagiaan nasional adalah pendapatan. Lalu bagaimana dengan argumen yang telah disampaikan oleh pemerintah?
bahwa pendapatan tidak bisa menjadi dengan pendapatan sebuah negara tidak bisa menjadi negara yang sejahtera. Baik, saya akan memperkuat kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Kami lebih setuju bahwa kami akan memilih produk domestik bruto dalam mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara, di mana kita tahu bahwa PDB mencakup semua kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang mana hal ini pastinya akan memberikan kesejahteraan sebuah negara dengan baik. Karena sebuah negara akan merasakan kesejahteraan yang baik apabila semua rakyatnya merasakan hal tersebut. Bagaimana mereka akan sejahtera apabila rakyatnya tidak akan merasakan hal-hal seperti ekonomi yang sebenarnya. Bagaimana tidak, bahwasanya kesejahteraan atau kebahagiaan sebuah negara ini mencakup semua hal yang dibutuhkan dalam kepentingan seluruh warga negara. Dapat kita lihat di bidang ekonomi. Jika kita tidak memperhatikan ekonomi sebuah negara, maka kesejahteraan sebuah negara tersebut tidak akan terjadi. Karena pada poin PDB lebih memfokuskan kesejahteraan rakyat, di mana rakyat yang sejahtera adalah rakyat yang sudah terpenuhi dalam hal ekonomi ataupun finansialnya tersendiri. Dapat kita lihat dari rakyat yang memiliki ekonomi yang kurang, perdagangan yang tidak maksimal. Kalau tidak ada produk bruto ini, kita tidak bisa melihat perdagangan yang maksimal. Sedangkan kesejahteraan sebuah negara ini bergantung dengan ekonomi, pertanian maupun perdagangan yang ada. Bisa kita lihat faktanya sekarang. Kita akan melihat sebuah negara ini tidak akan sejahtera apabila perdagangan, pertanian maupun ekonomi dari warga negaranya tidak terpenuhi dengan baik. Lalu kenapa kami tidak setuju dengan mosi kita pada kali ini? Karena indeks kebahagiaan nasional seperti pendapatan, bukankah kebahagiaan dalam faktor pendapatan ini bergantung dengan ekonomi sebuah negara? Yang mana oleh karena itu kami yang ini semua, jika hal ini tidak tercapai dalam sebuah negara, maka tidak akan tercapai juga kesejahteraan sebuah negara tersebut. Kemudian kami yakin di sisi kami akan lebih baik daripada di sisi tim pemerintah. Tidak akan menjamin kesejahteraan sebuah negara, karena kami mencakup semua kebutuhan ataupun yang sebenarnya menjadi alasan besar sebuah negara menjadi sejahtera, karena kami mencakup semua hal dalam masyarakat. Baik, debat akan kami hormati dan lawan yang saya banggakan serta hadirin sekalian. Izinkan saya untuk membantah dan membidas argumen yang disampaikan oleh tim lawan serta mengelaborasi beberapa argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim afirmasi. Baik, perlu kami tekankan kembali, kami klarifikasi kembali bahwa tim kami sebagai afirmasi yang mendukung mosi pada perdebatan kali ini menyatakan bahwa kami tidak hanya mengatakan bahwa pendapatan saja yang penting, namun kami juga menyertakan banyak faktor dalam aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, beberapa poin yang akan saya sampaikan, yakni berhubungan dengan argumen lawan, yakni yang pertama, tim lawan hanya berfokus tentang PDB yang mengarah pada perdagangan, yakni tentang perdagangan barang dan jasa. Sedangkan makna dari PDB yang sebenarnya yakni pengukuran rata-rata pendapatan dalam sebuah negara, yakni di mana ada yang namanya pukul rata terhadap pendapatan dalam suatu negara, sehingga adanya diskriminasi ekonomi yang dialami oleh masyarakat secara luas. Dan apakah kata sejahtera bisa menggunakan tolak ukur ekonomi saja? Karena banyak faktor yang menentukan kesejahteraan seseorang merasakan sejahtera dalam hidupnya. Selanjutnya, seperti yang telah ditekankan oleh pembicara pertama dari tim kami, yakni afirmasi, indeks kebahagiaan nasional mencakup banyak aspek, termasuk pendapatan. Argumen tim kami menekankan tentang PDB juga menjadi salah satu faktor tolak ukur kebahagiaan masyarakat. Namun, jika tolak ukur itu saja yang digunakan, maka akan sangat terbatas untuk suatu pengukuran dalam hal kesejahteraan nasional, dalam kancah nasional. Maka dari itu, kami sangat yakin dan dengan menyetujui mosi pada perdebatan kali ini, dalam kebijakan yang ditetapkan nantinya, maka akan bernilai adil karena mencakup semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Baik, beberapa argumen dari tim kami yang akan saya tekankan kembali, yakni yang pertama, dasar penentuan kebahagiaan itu bukan hanya berdasarkan pendapatan, namun banyak aspek yang memengaruhi. Sebagaimana karakteristik dari kebahagiaan itu sendiri, yakni titik capai seseorang bisa merasakan bahwa hidupnya
hidupnya cukup dengan apa yang ia miliki dan ia merasa bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi dalam perspektif dirinya sendiri. Jadi ia akan merasakan kebahagiaan dengan kesejahteraan dalam hidupnya sesuai dengan porsi dirinya sendiri. Dan pendapat ini tuh berkaitan dengan, menurut saya pendapat itu memang berkaitan dengan uang, dan hemat saya uang itu didapatkan dengan proses yang menguras tenaga bahkan moral seperti pekerjaan, contohnya di dunia entertain. Dan ketika orang itu mengusahakan untuk mendapatkan uang, namun ia akan terbebani oleh perasaan mental dan pekerjaan mereka, sehingga jika hanya uang yang menjadi indeks kebahagiaan dia, maka itu akan berseberangan dengan mental, yakni kebahagiaan dirinya sendiri. Dan ketika uang itu pun melimpah, yang dikatakan oleh tim oposisi yang mana menekankan tentang pendapatan, dan akan ada kemungkinan masalah baru seperti sikap konsumerisme dan hedonisme. Hal tersebut sangat buruk jika berbicara tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya yang berhubungan dengan dasar penentuan kebahagiaan tersebut, yakni PDB hanya menekankan pada pendapatan, bukan keseluruhan aspek dalam hidup manusia, dan sebagai salah satu aspek pendapatan ditekankan kembali bahwa PDB menjadi salah satu sistem yang kami pakai. Jadi kami tidak menghilangkan sistem PDB itu, tapi kami menyertakan dan menyeluruhkan aspek lain sehingga benar-benar adil dalam menilai kehidupan manusia. Sehingga ada yang namanya penyimbangan seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kami. Selanjutnya yang berhubungan dengan hal tersebut, yakni adanya hak kebebasan untuk menentukan arah atau memberi tolak ukur level kesejahteraan mereka, masyarakat, kepada pemerintah untuk menentukan hal apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan hidup seseorang. Yakni seperti solusi yang telah kami paparkan, bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang mungkin berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga kembali ada yang namanya penyeimbangan. Selanjutnya yang berkaitan dengan PDB, yakni jika hanya berdasarkan PDB atau dengan kata lain ada skala pendapatan yang diterapkan, maka akan ada diskriminasi antar subjek berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Kami meyakinkan mosi pada perdebatan kali ini bahwa yang terbaik adalah indeks kebahagiaan nasional dengan efek akhir yang nantinya dengan benarnya sebuah negara mengukur kesejahteraan negara dengan indeks kebahagiaan nasional, maka kebijakan yang akan tercipta pun akan baik dan benar serta selaras dengan semua aspek masyarakat, sehingga tercipta hukum yang baik dalam suatu negara. Baik, dengan begitu kami kembali menekankan bahwa hidup bukanlah soal uang saja, namun kebahagiaan adalah yang utama. Dengan begitu, kami sebagai tim afirmasi sangat menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dari kami, papan kotak dijadikan peti diukur memakai lidi. Dewan juri yang kami hormati, teguh yakin kami menangkan debat ini. Sekian, terima kasih. Untuk kita semua, Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pemerintah dan tim oposisi, serta hadirin yang berbahagia pada saat hari ini. Baik, sebelum saya kembali mempertegas dan memperkuat apa yang telah disampaikan dari rekan-rekan saya dari tim oposisi, kami pada saat ini berada di tim oposisi di mana kami sangat menolak mosi yang dibawakan pada saat hari ini, di mana mengatakan Dewan ini akan memilih indeks kebahagiaan nasional dari ketimbang PDB dalam mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyanggah terlebih dahulu apa yang telah disampaikan dari tim pemerintah. Sanggahan pertama yaitu tanpa adanya ukuran nilai, maka kita tidak akan mengetahui pendapatan ini akan memberikan kesejahteraan pada suatu negara. Baik, sanggahan yang kedua, bantuan ekonomi justru ketika pada saat tadi tim pemerintah menterkaitkan bantuan ekonomi, justru dengan mengambil kebijakan PDB, maka suatu negara akan dari tim oposisi akan menyampaikan alasan-alasan kami kenapa kami akan memenangkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi sudah melakukan tugas kami sebagaimana kami sudah memberikan argumen-argumen yang pastinya argumen ini akan layak untuk dimenangkan. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa sanggahan yang diberikan dari tim pemerintah, sebagai sanggahan yang sudah diberikan dari tim pemerintah, kami selaku tim oposisi sudah memperkuat kembali dan mampu menyanggah kembali apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah disanggah oleh dari tim pemerintah. Selanjutnya, yang mana sanggahan yang diberikan dari tim pemerintah yaitu dari tim pembicara utama,
mengatakan bahwa pendapatan tidak bisa menjadi negara yang sejahtera. Tapi perlu kita lihat terlebih dahulu bahwasanya salah satu faktor idealnya kebahagiaan dari setiap seseorang yaitu terkait dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Dan yang mana pembicara dari tim kami sudah memberikan contoh yaitu terkait dengan ketika mereka pendapatannya tidak terpenuhi, maka kesejahteraan pun tidak akan terjadi. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, kami juga sudah memberikan argumen-argumen yang kuat sebagaimana kami lebih memilih untuk mengukur kesejahteraan suatu negara yaitu dengan menggunakan produk domestik bruto yang merupakan pilihan paling tepat sebagaimana kita tahu bahwa merupakan pilihan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi sudah memberikan sanggahan sebagaimana kami sangat tidak menyetujui apa yang sudah disampaikan kepada tim lawan sebagaimana proposal mereka adalah proposal yang tidak beralasan dan kami yakin bahwa proposal kamilah yang layak dimenangkan. Maka dari itu sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat menentang mosi perdebatan kita pada kali ini dan kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Yang terhormat dan teman-teman semuanya, di kesempatan terakhir ini saya akan melakukan 3 hal. Pertama, saya akan melakukan revisi ulang ataupun review ulang penyampaian argumen yang sudah disampaikan oleh tim kami baik dari pembicara 1, 2 maupun 3. Pertama, tim kami berkata ataupun tim kami berargumen bahwa tingkat kesejahteraan sebuah negara lebih benar untuk diukur menggunakan indeks kebahagiaan dibandingkan hanya dengan PDB saja. Seperti alasan yang sudah disampaikan, yang pertama, indeks kebahagiaan meliputi banyak faktor, bahkan semua faktor dalam kehidupan manusia. Jadi tidak hanya sektor ekonomi saja ataupun berorientasi pada pendapatan saja, baik itu perdagangan jasa maupun barang, tapi juga kualitas dan pemerataan serta penyeimbangan sektor seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian saya akan melakukan perbandingan argumen dari kedua tim kontra maupun tim oposisi, tim kontra maupun tim pemerintah, di mana tim kontra berargumen bahwa mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara cukup hanya dengan pendapatan domestik bruto saja. Padahal yang perlu teman-teman ketahui seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya, sejahtera bukan hanya tentang uang saja, bukan hanya tentang pendapatan saja, tapi juga meliputi kualitas dan pemerataan banyak faktor yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian teman-teman tidak membantah dan secara sederhana berarti setuju bahwa tingkat kebahagiaan bahwa pengukuran daripada tingkat kebahagiaan itu sendiri juga dinilai dari pendapatan ataupun PDB itu sendiri, sehingga apa yang teman-teman punya juga sejatinya kami miliki. Kemudian kekurangan dari tim kontra ataupun tim kontra salah tafsir, di mana tim kontra menganggap kami tidak peduli terhadap pendapatan ataupun sebagainya. Padahal kenyataannya kami berkata bahwa sejahtera bukan hanya diukur pendapatan saja, sehingga dapat diartikan bahwa kami peduli. Tetapi yang perlu diingat adalah bukan hanya tentang pendapatan saja, tapi juga ada sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan, keseimbangan dan sebagainya. Maka dari itu kami dengan jelas dan tegas tetap mendukung mosi ini, di mana kami mendukung bahwa penilaian tingkat kesejahteraan daripada sebuah negara lebih baik dan lebih benar untuk diukur melalui indeks kebahagiaan daripada penduduk negara itu sendiri. Kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.